Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, apa kabarnya semuanya? Oke, kita sekarang ada di pertemuan ke-10 ya, di mata kuliah materi dan pembelajaran IPA. Sebelum masuk ke materi, hari ini ada yang tidak masuk temannya. Ibu, bagus. Oke, nanti jangan lupa ya absen di itu ya, di link masing-masing ya. Jangan sampai lewat karena absen ini jadi salah satu komponen penting dalam penilaian juga ya. Lalu sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dipersiapkan. Doa selesai. Baik, tadi sudah di spill sedikit ya. Hari ini kita akan belajar apa? Mungkin kalian juga bisa lihat itu di layar ya. Pada pertemuan ke-10 kali ini kita akan mempelajari model-model pembelajaran dalam pendidikan IPA di SD. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kalian akan mampu menganalisis model-model apa saja yang akan kalian gunakan nanti ketika menjadi seorang guru pada saat mengajar di SD, right? Ya, kalian calon guru-guru SD kan? Ya. Jadi nanti akan ada beberapa model pembelajaran yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Sebelumnya juga masih ingat ya materi sebelumnya terkait metode juga pendekatan ya sudah di minggu-minggu lalu. Jadi jangan dilupakan materi-materi sebelumnya karena memang masih saling berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita streaming dulu ya, biar semangat, oke? Mana semangatnya? Semangat. Oke, kalau misalkan saya bilang one, kalian harus balas dengan H. Menggerakkan tangan kanan ya. Kalau misalkan saya bilang two, kalian harus jawab dengan tangan kiri. Kalau saya bilang three, kalian harus jawab hi gitu ya. Kalau yang salah, nanti akan saya ulas lagi beberapa materi sebelumnya ya. Oke, mana semangatnya? Belum ya. Oke, one, two, model-model pembelajaran yang ada di dalam pendidikan IPA di SD ya. Nanti kita di sini akan membahas 5. Sebenarnya sama 6 ya, sorry. Jadi PBA dan PJBL ini masih saling berkaitan, tapi dua hal yang berbeda. Ini sebenarnya dibagi dua ya. Jadi kalau lebih memang ada 6. Sebenarnya model-model pembelajaran di IPA itu ada banyak, tapi memang kita batasi ini yang sering atau banyak digunakan di sekolah oleh guru-guru. Kita yang bahas yang pertama ada apa di situ? Iya, nanti kalian juga bisa lihat ya di halaman 147 di buku ini ya, di modul ajar ya. Di sini materi dalam pembelajaran IPA. Nanti di situ juga ada dibahas lengkap ya. Ini kita bahas satu persatu. Jadi di sini ada LC ya, datanya. Jadi di sini ada 5E. Cirinya memang model ini dimulai dari huruf E awalnya, tapi dalam bahasa Inggris makanya disebut E. Jadi sebelum masuk ini pun kalian harus tahu ya apa pengertian model pembelajaran. Ada yang tahu model pembelajaran itu apa? Salah satu rangkaian penyusunan tahap proses pembelajaran. Ya, tadi kuncinya ada dari kata tahap. Yang lain? Ada yang mau nyoba? Yang cowok mungkin? Jadi Reza atau mungkin siapa?
Ayo, yang sebelumnya kan sering di spill juga. Mungkin yang perempuan lagi, dibuka lagi catatannya. Ya, jadi tadi kuncinya dari kata tahap ya. Jadi kalau model ini yang membedakan dengan pengertian strategi, pendekatan dan lain sebagainya itu adalah dari kata tahap. Jadi tahap di sini berarti ada tahapan-tahapannya. Kalau dalam bahasanya itu sintaks pembelajaran. Sintaks yang bukan sintak ya. Sintaks pembelajaran. Jadi sintaks itu tahapan, langkah-langkah yang mana semua tahapan ini harus dilewati satu persatu. Kalau misalkan ada yang terlewat itu tidak bisa dikatakan sebagai model tersebut. Misalkan di learning cycle ini ya. Jadi learning cycle ini yang pertama ada engage. Engage itu apa? Dari kata engagement ya. Jadi melibatkan, terlibat siswanya. Ya, melibatkan siswa untuk meningkatkan minat belajar. Nah, dalam pembelajaran IPA salah satunya bisa meningkatkan minat siswa terlebih dahulu. Contohnya, misalkan belajar tentang 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana cara meningkatkan minat siswa? Misalkan apa? Afra? Misalkan kamu mau ngajar IPA di kelas ya, anak-anak SD. Misalkan materinya tentang 4 sehat 5 sempurna. Apa hal yang pertama kamu tanyakan terlebih dahulu ke siswa? Tentang makanan ya, soalnya kan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna kan tidak jauh dari pembahasan tentang makanan yang dimakan di siswa. Oke, berarti bisa ditanyakan, anak-anak hari ini kalian tadi sarapan apa gitu ya? Bisa ya. Oke, atau misalnya tiba-tiba ada anak SD yang bawa bekal di mejanya. Misalkan ya, apa itu Ali? Bawa apa gitu ya? Wortel ibu. Bawa wortel lah, wortel termasuk apa gitu ya? Makanya sama wortel doang gitu. Saya berikan Ya, jangan kepingin ya wortel doang ya. Ya jadi melibatkan siswa sehingga merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua ada apa? Explore. Nah tadi misalkan, oh Ali bawa wortel. Tahu nggak wortel itu termasuk apa misalkan ya? Kalau dalam 4 sehat 5 sempurna termasuk apa? Nanti digali, dieksplorasi, terus di-expand. Akhirnya diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan. Misalkan tadi sudah tahu beberapa skill-skill terkait materi 4 sehat 5 sempurna, atau sebelumnya sudah dibaca di rumah. Nah, itu bisa dijelaskan ulang atau dibahas bersama-sama. Kemudian expand. Di sini siswa mampu mengaplikasikan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Jadi apa yang sudah diperolehnya materi tadi misalkan ya, sudah tahu tuh klasifikasi apa yang termasuk makanan 4 sehat dan 5 sempurna, akhirnya dia tahu nanti ketika makan makanan di rumah, oh ini termasuk apa gitu kan, sehingga bisa mengaplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terakhir evaluate di sini seperti penilaian ya, jadi penilaian guru terhadap siswa, misalkan dalam soal-soal gitu ya ketika di kelas. Oke, selanjutnya ada CTL ya. CTL panjangannya apa? Berasal dari kata konteks. Apa itu konteks? What is the meaning of context? Konsep bisa. Oke, terus kalau pembelajaran kontekstual itu yang seperti apa sih? Misalkan tadi yang saya contohkan 4 sehat 5 sempurna itu termasuk pembelajaran kontekstual juga tidak? Iya. Kenapa? Pemaparan kehidupan sehari-hari. Iya, pemaparan kehidupan sehari-hari. Terus, apalagi gede? Dikaitkan dengan ayo apa ayo? Ini ibu apa? Kayak jadi ada kaitannya dengan kehidupan. Jadi dikaitkan itu bu. Ya betul ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karena memang kontekstual itu relate ya, bahasa anak zaman now itu relate gitu. Anak-anak merasa terhubung dengan apa yang mereka pelajari. Oke, kemudian ada tahap implementasi atau eksperimen. Eksperimen ini bukan metode ya, kalau metode eksperimen ada lagi. Kalau di sini tahapan, termasuk salah satu tahapan. Jadi dalam pembelajaran tahapan model di sini eksperimen itu kan harus bisa membedakan tahapan eksperimen dengan metode eksperimen.
Kalau metode eksperimen itu ya metode pada saat guru mengajar, siswa melakukan eksperimen. Misalkan yang pernah kalian lakukan waktu SMP apa? Eksperimen tentang kacang, terus belek-belek kodok ya, terus apalagi kecoa ya. Nah itu eksperimen metode, jadi harus bisa dibedakan. Oke, next selain itu ada ya metode model inquiry. Inquiry ini sebenarnya dibagi menjadi dua, ada inquiry mandiri dan inquiry terbimbing. Kalau di SD, inquiry ini lebih condong kepada inquiry terbimbing. Kenapa? Karena siswa SD masih membutuhkan proses bimbingan dalam belajar di kelas gitu. Belum benar-benar mandiri seperti SMP dan SMA. Tahapannya ada apa saja? Mulai dari mengorientasi masalah, terus juga apa? Merumuskan masalah, membuat hipotesis, observasi dan menguji hipotesis. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip dengan nanti setelah ini akan kita bahas tentang PBL ya. Jadi PBL ini dengan PJBL pernah saya spill juga ya, perbedaannya apa? Kalau PBL ini based learning, kalau PJBL ya problem dan project. Jadi kalau project berarti harus ada luarannya ya, harus ada luarannya. Makanya tahapan-tahapannya juga kurang lebih sama. Jadi memang karena di SD sekarang sudah diharuskan siswanya belajar atau paham terkait HOTS ya. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill. Bahasa Indonesianya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Okay, that's right. Jadi ada PBL atau model PBL dalam pembelajaran di kelas, dan ini sudah ada di SD ya, karena zaman pun berubah, zaman berkembang. Misalkan sekarang anak-anak SD sudah bisa menggunakan gawai ya, atau gadget, atau bahkan gadget ya, gadget ya. Anak-anak Gen Z kan bahkan nanti kalian akan mengajar anak-anak generasi Alpha. Saya rasa, saya yakin ya, hampir 80% anak-anak sudah paham bagaimana menggunakan gadget. Jadi dari sana informasi bisa didapatkan secara menyeluruh dan mudah diperoleh sehingga mampu berpikir kritis dan juga bisa berpikir tingkat tinggi. Makanya model ini menjadi salah satu solusi atau hal yang harus ada dalam pembelajaran di kelas. Tahapannya yang pertama adalah konsep dasar. Lagi-lagi berbicara tentang konsep. Karena IPA berkaitan dengan konsep, tentang pengertian tentang sesuatu ya. Kan nggak mungkin misalkan bicara tentang planet, apa itu planet, tapi nggak tahu, gitu kan? Ya, atau apa itu meteor, misalkan, kan istilah-istilahnya baru dan itu menjadi hal yang sangat kritis bagi siswa ya, sangat istilahnya bisa membalikan semangat keingintahuan mereka, apalagi anak-anak SD. Ya, biasanya kalau materi tata surya itu pasti seru ya, banyak tanya. Saya pun dulu bercita-cita jadi astronot ya, gara-gara materi tata surya. Sekarang jadi di sini kan ketemu kalian. Gitu. Oke, terus mendefinisikan masalah, belajar mandiri, pertukaran pengetahuan, penilaian. Nah, di sini sampai ke tahap penilaian nanti siswa akan kembali mengetahui bagaimana terkait konsep dasar yang sudah diperoleh sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam penilaian ini guru bersama siswa sama-sama melakukan penilaian terhadap apa yang sudah didiskusikan bersama-sama. Penilaian dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat dari yang perbedaan dengan PBL, di sini ada apa yang paling menonjol dibandingkan dengan yang tadi? Merencanakan proyek dan menyusun jadwal, termasuk MONEF ya, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Kenapa harus ada merencanakan proyek dan menyusun jadwal? Karena akan ada luaran dari yang dihasilkan oleh siswa. Jadi siswa harus membuat sebuah proyek berupa apa? Misalkan kalau dalam pembelajaran IPA, siswanya diminta untuk membuat apa? Contohnya apa coba? IPA di SD ada banyak sekali, apalagi kalau biologi misalkan. Apa? Jadi bikin apa misalkan siswanya? Atau pengalaman kalian aja waktu SD pernah bikin apa? Cara menanam toge. Nanti siswa itu diteliti berapa lama
sebuah proyek, bukan PBL itu. PBL apa PJBL kalau seperti itu? PBL ya, karena ada toge nanti diminta siswanya menelaah gitu kan, melihat menganalisis ini togenya pertumbuhannya sampai berapa lama misalkan. Nah itu ada masalah di situ. Ya, tapi kan tidak menghasilkan proyek. Ya, kalau proyek misalkan apa coba? Coba Odi. Saya waktu SD itu seingat saya pas mempelajari periskop dan kaleidoskop, seringkali guru memberikan proyek, misalkan waktu itu tuh membuat kayak di bawahnya tuh pakai wadah odol, terus di bawahnya ada cermin, di atasnya ada cermin. Karena itu tuh ada sifat IPA yang namanya apa ya, lupa lagi itu. Pokoknya gambaran tentang kapal selam tuh Bu, tentang cermin atau tentang kapal. Seingat saya itu sih Bu. Luarannya buat apa? Luaran Proyeknya tadi berupa apa berarti? berupa benda. Ya, betul ya, di salah satu contohnya. Jadi ada yang dihasilkan dari siswa atau baik secara individu maupun berkelompok. Tapi memang bagusnya secara berkelompok ya, karena di situ nanti ada menyusun jadwal, ya, termasuk guru juga harus tahu, harus paham. Karena PJBL ini memang butuh waktu yang tidak cenderung singkat. Gitu. Karena kan ada hasil atau luaran dari yang dihasilkan oleh siswa. Itu sehingga nanti akan paham konsep-konsep dalam pembelajaran IPA itu akan tersampaikan melalui proyek tersebut. Ya, misalnya tadi melalui kaleidoskop dan sebagainya akan paham tentang adanya tahun kabisat dan lain sebagainya, misalkan begitu. Ya, perputaran secara rotasi revolusi bumi misalkan membuat apa gitu. Ya, alat bantu untuk memahami terkait hal tersebut, tata surya ya, masuk materi tata surya di kelas 6. Jadi begitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan terlebih dahulu? Ya, gimana? Ibu izin bertanya, tadi kata Ibu itu sekarang media pembelajaran juga sudah berbasis digital, sudah berbasis teknologi. Bagaimana Ibu yang lagi viral itu media pembelajaran berbasis artificial intelligence? Ada pertanyaan satu lagi Bu. Apakah artificial intelligence itu sebuah ancaman untuk para guru ke depan? Mohon maaf Ibu. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Oke, sekarang memang selalu dikaitkan dengan teknologi-teknologi. Bahkan semenjak era COVID ya, Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Nadiem itu meminta kepada guru-guru agar menggunakan teknologi. Karena sudah industri kita ada di era sekarang bahkan society 5.0. Sebelumnya kita di industri 4.0, sekarang beralih ke 5.0. Meskipun Indonesia masih di transisi antara dua itu ya, kalau beberapa negara maju sudah ada di 5.0 gitu. Nah, di sisi lain memang teknologi itu kalau kita lihat itu seperti dua mata pisau ya. Kalau misalkan di satu sisi selain menguntungkan, tapi di sisi lain juga bisa membahayakan. Menguntungkannya bisa membantu guru-guru ataupun misalnya siswa dalam proses pembelajaran. Itu sekarang anak-anak Gen Z juga saya rasa kalian lebih sukses ya dalam mengerjakan sesuatu gitu. Karena segala sesuatu sekarang sudah tersedia melalui IoT atau Internet of Things gitu. Termasuk dalam mencari materi-materi IPA misalkan begitu. Ya, tadi juga pertanyaannya bagaimana kalau misalkan dengan AI gitu apakah itu bisa menjadikan sebuah tantangan atau hal yang menghambat kinerja guru misalkan begitu ya. Ini mungkin agak jauh pertanyaannya tapi bisa akan saya jawab ya. Ya, kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau teknologi itu kan memiliki dua mata pisau, seperti dua sisi mata pisau, bisa menjadikan sebuah tantangan ketika bisa dilalui itu menjadi hal yang menguntungkan, tapi ketika kita terlalu ketergantungan dengan teknologi itu bisa membahayakan. Kenapa? Kalau misalnya contoh kecilnya saja, kalian lagi mengerjakan skripsi misalkan ya, atau tugas itu lagi enak-enak main depan laptop, tiba-tiba nanti dulu deh tiktokan dulu 15 menit, tiba-tiba ada 1 jam gitu ya. Itu tergantung ya, ketergantungan gitu, addictive, itu yang tidak disadari gitu. Begitu pula nanti ketika kalian menjadi guru misalkan diminta untuk menyiapkan media pembelajaran dalam IPA,
untuk pembelajaran minggu depan untuk siswa kalian, tapi tiba-tiba kalian terlena oleh udah ada internet gitu kan. Sekarang kan udah musimnya IELTS gitu. Tapi kan kita bonus ya, ada kendala atau apa gitu. Kalau terlalu bergantung itu memang juga tidak baik. Ya. Jadi tetap harus berprinsip mandiri ya. Harus bisa balance keduanya. Gitu. Balance keduanya. Ya. Bagaimana Odi? Nah, ya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait model-model ya. Nanti kalian model-model ini harus sudah paham karena ini sebagai modal utama kalian nanti ketika mengajar. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya mau ini dulu ya. Mungkin kita sedikit membahas nanti bagi kelompok, nanti dianalisis terkait model-model yang tadi sudah ditampilkan. Nah, nanti kalian analisis di antara model-model itu, model mana yang menurut kalian bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas dengan materi apa? Ini salah satu dan mengapa? Nah, nanti saya minta satu-satu dari perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Oke, silakan. Mungkin nanti kelompoknya per ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bagi 8. Silakan. Ya, di buku kan ada ya. Nanti silakan dilihat model-model apa gitu. Ya, sekilas-sekilas saja. Model apa? Misalnya model ini cocok dalam mata pelajaran apa di kelas berapa gitu ya. Kan ada yang silabus kalian juga sudah belajar materi tentang silabus. Oke. Nanti yang majunya siapa kita random dulu ya. Oke, silakan. Saya beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Tapi ini kan enggak ada. Matahari itu kan inquiry masuknya. Jadi kita membuat strategi pembelajaran berpusat pada siswa. Mungkin kelompok yang pertama dari kelompok yang paling belakang nih, sepertinya katanya tadi tutur dayanya dari belakang bersemangat. Tadi paling semangat, ya dari belakang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, apa yang dirasakan? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robi tentang model-model pembelajaran IPA ya khususnya. Nah, di sini mungkin untuk kelompok saya, teman-teman, saya mengambil model pembelajaran inquiry ya. Yang dimana model pembelajaran inquiry ini adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa model pembelajaran itu harus melibatkan siswa di dalamnya ya agar pembelajaran menjadi menarik seperti itu. Nah, untuk contohnya, contoh dari model pembelajaran inquiry ini saya mengambil materi tata surya ya, yang dimana nanti kita akan membuat suatu model pembelajaran atau media pembelajaran yaitu sebuah planet ya atau sistem tata surya yang di dalamnya ada matahari tentunya untuk pusatnya, lalu ada planet-planet yang lain seperti Merkurius, Mars, dan Venus. Ya seperti itu teman-teman. Saya lidahnya tidak Sunda, jadi tidak bisa mengucapkan bahasa-bahasa Inggris seperti itu. Oke, mungkin itu saja cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya perwakilan dari perempuan dari kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya dalam model eksperimen ini kita mengambil materi perubahan wujud benda, di mana perubahan wujud benda itu kan ada 6, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, contohnya misalkan dari perubahan wujud benda membeku itu kita bereksperimennya itu membuat es krim, di mana anak-anak
garam ya. Terus nanti kan digosok-gosok itu sampai akhirnya si susu yang di laper itu membeku. Itu adalah perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Nah, contoh lainnya dari mencair itu biasanya kita memakai es batu atau bisa dengan mentega yang disimpan di bawah matahari. Itu kan pasti akan mencair ya. Terus menguap bisa dengan air yang ditaruh di piring, terus disimpan di bawah matahari juga, pasti kan air itu akan berkurang. Ataupun contoh lain dari kegiatan sehari-hari bisa di menyembur baju, gitu kan dari benda basah ya. Jadi kering. Iya. Ya, itulah. Terus juga misalkan mengembun. Mengembun itu dari iya bisa dari memasak air juga. Terus menyublim itu biasa dari benda cair ke gas. Itu bisa kayak kita mencemprot parfum ya, itu kan bisa dari benda cair parfum tersebut berubah menjadi udara gitu yang kami. Ya kurang lebih dari kelompok kami seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah ya evaluasi secara kelompok. Sekarang di scan silakan, atau mungkin kalau misalkan sulit untuk scan bisa masuk ke www.kahoot.it. Nah ini sudah pada masuk tuh. Jadi kalau sudah masuk semua kan kita mulai ya. Oke, next question ya. Please be focus on your handphone. Fokus on your screen. Cukup ya? Sampai di sini ada yang ditanya lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati. Doa selesai. Oke. Beli bubur sumsum ke Jakarta.